Berkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Berkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Amatilah umbi dari tanaman-tanaman tersebut, tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Untuk persamaannya, yang pertama, tumbuh di bawah permukaan tanah, yang kedua, bisa dikonsumsi atau dimakan, dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan perbedaannya, umbi batang bentuk modifikasi dari batang tanaman, umbi akar bentuk modifikasi dari akar tanaman, dan umbi lapis bentuk modifikasi dari daun tanaman. Menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Jawabannya, bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah menyimpan cadangan makanannya pada akar sehingga disebut umbi, dan bawang merah memiliki siung yang berlapis-lapis sehingga disebut lapis. Pernahkah kamu lihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah, tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tempat yang tersedia. Nah, inilah tahapan perkembangbiakan bawang merah dibagi menjadi dua, secara kawin generatif dan secara tidak kawin vegetatif. Secara kawin generatif, yang pertama penyerbukan bunga yang dibantu oleh serangga. Yang kedua, penyerbukan bunga berhasil maka akan tumbuh menjadi biji atau benih. Yang ketiga, benih akan tumbuh dan berkembang menjadi individu atau tanaman bawang merah baru. Sedangkan secara tidak kawin atau vegetatif, yang pertama, umbi bawang merah yang sudah dipanen bisa ditanam kembali sebagai benih untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Yang kedua, pada lapisan-lapisan umbi akan tumbuh daun-daun baru yang menjadi daun muda. Dan yang ketiga, daun muda tersebut membentuk tanaman dan jika sudah dewasa menghasilkan bunga. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Lompat jauh ya. Cobalah kamu lakukan permainan berikut ini. Cara bermain, yang pertama siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Yang kedua siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang ketiga mulailah mengambil ancang-ancang. Yang keempat berlarilah sampai garis batas lompatan. Yang kelima melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Dan yang keenam beri tanda batas hasil lompatanmu. Yang ketujuh, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Yang kedelapan, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Ya, berbagai jenis umbi-umbian. Ya. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu geduk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Tulislah pengalamanmu pada tempat di bawah ini, ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, ini contoh saja. Setiap hari Jumat, aku mendapat giliran tugas piket dengan 3 temanku. Kami membagi tugas dengan adil. Aku bertugas menyapu lantai, Lani membersihkan vas bunga, Edo merapikan meja dan kursi, Benny bertugas menghapus papan tulis,
Kami senang karena tugas piket terasa lebih ringan. Semua pekerjaan terselesaikan dengan baik. Nah, begitulah salah satu contoh cerita pengalaman tentang bekerja sama. Anak-anak bisa membuat cerita yang lain ya.